Baik teman-teman Sisi Channel, kali ini kita bahas tentang isu lingkungan. Kita sama-sama tahu bahwa soal lingkungan ini merupakan isu yang sangat besar. Ini merupakan masalah global. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan iklim yang begitu drastis. Saat ini banyak kita lihat di berbagai wilayah, khususnya Indonesia, lingkungan rusak secara masif. Tentu secara umum semua pihak sangat peduli ya tentang lingkungan, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan justru berbeda. Beberapa tempat yang bisa kita jadikan rujukan tentang rusak lingkungan di masa-masa sekarang ini seperti Kalimantan yang merupakan tempat dibangunnya ibu kota Nusantara atau disebut dengan IKN. Selain itu di Nusa Tenggara Barat ada sekitar 60% hutan dibabat untuk penanaman jagung yang ada di Pulau Sumbawa. Dan di Pulau Lombok sendiri sedang ada pembahasan yang menjadi obrolan publik, yaitu akan dibangunnya kereta gantung di Taman Nasional Gunung Rinjani. Tentu ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan, di mana setiap orang atau kelompok banyak mendapatkan manfaat ekonomi dari lingkungan yang ada. Lantas dengan alasan ekonomilah sehingga lingkungan yang tadinya baik-baik saja sekarang menjadi rusak. Aturan yang ada tentang lingkungan terlihat seperti tulisan biasa yang penerapannya tidak berjalan maksimal. Lagi-lagi alasan ekonomi yang membuat semua itu terjadi. Aturan yang dibuat untuk dijalankan, di saat aturan lentur karena kepentingan duit, maka terjadi adalah seperti saat ini. Yang tadinya satu daerah nggak pernah banjir, sekarang udah langganan tiap tahun jadi pengikut Jakarta sebelumnya. Jakarta sendiri sudah mengalami perbaikan sejak Gubernur Anies Baswedan dengan dibangunnya sumur resapan. Nah, di awal tahun 2024 ini, tepatnya tanggal 14 Februari, kita semua akan menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Terdapat 3 pasangan calon, yaitu Anies Baswedan bersama Muhaimin di nomor urut 1, kemudian ada Prabowo Gibran di nomor urut 2, dan di nomor urut 3 ada Ganjar dan Mahfud MD. Pilihan terbaik dari ketiga pasangan tersebut tentunya ini adalah pasangan yang menentang kebijakan sekarang ya, khususnya tentang lingkungan, dan pasangan ini tentunya ada di nomor urut 1, yaitu Anies Muhaimin. Kenapa demikian? Mari kita bedah visi misinya. Nah, agenda misi yang ketiga dari pasangan Amin ini yang pro lingkungan adalah penguatan tata kelola lingkungan hidup, kemudian pemanfaatan energi baru terbarukan, ekonomi hijau, adaptasi mitigasi dampak krisis iklim, kemudian polusi udara, air dan sampah, hutan dan keanekaragaman hayati. Yang tujuh ini adalah ketahanan terhadap bencana alam, dan semua itu akan dilakukan dengan kolaborasi pemangku kepentingan. Dari visi misi tersebut tentu kita nggak mau percaya karena hanya sebuah tulisan, maka perlu kita cari tahu track record kandidatnya selama memimpin Jakarta. Beberapa yang bisa kita jadikan sebagai referensi dari sosok Anies selama memimpin Jakarta adalah dibangunnya banyak taman. Terdapat 100 taman. Contoh lain juga adalah dibangunnya Jakarta International Stadium atau JIS. Jakarta International Stadium atau JIS adalah stadion yang mengusung konsep green building ya, pertama di Indonesia. Stadion ini berstandar internasional. Ini pun memiliki kelebihan, yaitu material atapnya menggunakan membran FVE. Nah, sekedar diketahui, FTE ini merupakan bahan material generasi baru yang melebihi kaca. Penggunaan struktur membran ringan dapat meningkatkan desain, sustainable energi, dan kinerja bangunan. Nah, produk ini semakin populer di kalangan arsitektur untuk struktur atap dan struktur fasad. Nah, Jack Pro Group menjelaskan selain ramah lingkungan, FVE ini digunakan karena jauh lebih ringan, fleksibel, tidak mudah kotor. Nah, dengan penggunaan FVE ini sinar matahari akan masuk meski atap stadion ditutup.
Demikian dikutip dari laman resmi Jack Pro Group Selasa 8 Maret 2022. JIS menggunakan tipe FTE Novlon ET6235Z yang memiliki UP transmission 73,9% dan solar transmission 88,7%, sehingga sinar UV atau ultraviolet masih tetap bisa masuk ke dalam stadion meski atap tertutup. Tujuannya agar rerumputan di stadion utama tetap bisa berfotosintesis. Hal lain juga, saat ini di Jakarta bisa diketahui tingkat polusi setiap saat karena dipasangnya alat pendeteksi polusi yang dipantau langsung dari satelit. Nah, dari hal tersebut bisa disimpulkan pasangan Amin adalah pilihan tepat untuk memastikan lingkungan kita ke depan bisa lebih baik. Untuk video kali ini kita cukupkan, dan jangan lupa hadir ke TPS tanggal 14 Februari untuk menentukan pemimpin yang mampu menjaga alam dengan baik sehingga generasi kita ke depan masih bisa menikmati udara segar dari negara ini. Bagi yang suka videonya silahkan di like dan subscribe serta dibagikan juga sehingga banyak orang yang tahu tentang pemimpin pro lingkungan sehat.